Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih yang udah hadir sore ini buat ikutin acara Ganesha Startup Club tiap Selasa ini ya. Mungkin bisa langsung saya lempar aja ke moderator kita. Ada Pak Yanli di sini. Ya, silahkan Pak Yanli. Kawan-kawan saya mungkin kita bisa hari ini dari Ganesha Startup Club menghadirkan dua orang yang muda-muda, yang cantik, yang bisa menjelaskan mengenai AI. Kita coba ke Mbak Putri dulu. Mbak Putri silakan mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari mana, apa apa yang Anda bawa, judulnya apa gitu ya, sehingga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Baik, silakan. Oke, ya terima kasih Mbak Jihan dan Bang Yanli udah diperkenalkan secara singkat ya. Mungkin lebih baik aku langsung share screen atau gimana? Boleh. Perkenalkan diri dulu, apa dari mana, yang apa, Oke. memahami gitu ya. Boleh kali ya sekalian share screen, sekalian kita kenalan gitu ya bareng-bareng ya. Halo Mbak Putri. Oke, sip. Halo, di sini mungkin ada beberapa yang saya udah kenal, tapi ada lebih banyak lagi yang saya belum kenal. Jadi mungkin kita akan kenalan dulu gitu kali ya. Ini udah ada Mas Salim nih ya, pakai halo Mas. Hai, Sehat? Sehat. Ya, sehat tapi positif. Tapi oke lah. Sehat sih, tapi positif ya. Nggak apa-apa lah. Sekarang udah ini kan, lagi akademi COVID. Bentar lagi lulus nih saya. Besok udah lulus kan? Let's see lah. Ini nih yang maksa terus nih. Kapan sembuh gitu ya. Kalau bisa cepet negatif sih. Oke, mungkin saya mau memperkenalkan sedikit gitu ya, dari tema yang udah dikasih sama Jihan sebelumnya, yaitu artificial intelligence for increasing management value kalau nggak salah ya, management value. Nah, saya coba nih untuk nyambungin sama kira-kira Integra apa sih yang bisa disambung-sambungkan dengan artificial intelligence, dan ternyata memang Integra ini sudah berkaitan erat gitu ya dengan AI, cuma memang harus kita wrap up aja. Nah, untuk saat ini materi kita adalah unlock your full potential using the help of artificial intelligence. Nah, nanti mungkin justru Mas Medi nih yang lebih artificial intelligence gitu, yang lebih tech savvy gitu, mungkin akan masuknya lebih ke arah unlocking the potential of artificial intelligence gitu ya. Tapi kalau ini untuk Integra sendiri, bagaimana kita menggunakan AI, artificial intelligence, untuk membantu kita dalam unlocking our full potential. Oke, mungkin di sini saya mau kenalan dulu, kenalan satu arah dulu gitu ya. Nanti mungkin setelah itu kita kenalan dua arah. Nama saya Fatma Sari Irfan Putri, bisa dipanggil Putri. Ini foto dari 2 tahun yang lalu, jadi rambutnya masih pendek. Sekarang rambut saya udah tumbuh. Saya adalah Business Development Manager di Integra Institute. Sebelumnya saya berkuliah di Prasetya Mulia School of Business and Economics di jurusan Branding dan Marketing. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang hobinya sama nih sama saya. Nah, ini hobi saya nih sebenarnya, aslinya hobi saya itu makan. Tapi karena cookie di Jakarta bisa 50.000, akhirnya saya shifting hobinya jadi baking gitu ya. Supaya nggak mengeluarkan banyak duit terus gitu untuk beli cookie, beli pie. Akhirnya saya bikin sendiri aja gitu di rumah. Nah, nanti mungkin teman-teman di sini, Jihan mungkin kalau suka baking, kita bisa jadi conversational starter nih. Kalau di saya kira kita bisa bikin juga gitu ya, kan banyak tuh kitchen aid-nya kayaknya lengkap gitu ya di situ.
Kita bisa spending time baking, bisa spending time makan gitu ya. Kalau makan mungkin udah sering gitu ya di sekre. Gitu kurang lebih. Oke, jadi mungkin kita udah kenalan sedikit gitu ya. Saya mau memperkenalkan Lintegra sedikit juga nih. Jadi Lintegra sendiri itu merupakan perusahaan training dan consulting yang berbasiskan pada Lean. Nah, prinsip dan metode Lean sendiri ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan mengeliminasi atau menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan added value di dalam sebuah proses. Biasanya Lean itu ada turunannya lagi gitu ya. Ada Lean yang mungkin teman-teman sering dengar itu Lean manufacturing gitu ya, yang digunakan di perusahaan manufacturing seperti otomotif. Terus kalau misalnya untuk whole company itu biasanya disebut dengan Lean enterprise. Dan untuk di perusahaan yang base-nya layanan itu disebut dengan Lean service, dan masih banyak lagi ya. Tapi untuk saat ini kita akan bahas bagaimana Lean di dalam assessment, untuk assessment nih. Gimana sih cara mengintegrasikan Lean dengan assessment, dan kira-kira nih hubungannya, ada hubungan erat antara Lean dan juga AI yang nanti kita akan bahas, dan bagaimana AI itu membantu untuk kita mencapai tujuan dari Lean sendiri. Oke, jadi Lintegra sendiri itu muncul setelah kita setelah ada permintaan request untuk melakukan assessment dalam waktu yang cepat tapi akurat. Nah, gimana nih cepat tapi akurat? Jadi sebelumnya itu ada sebuah perusahaan di pabrik gitu ya, pabrik. Kalau teman-teman tahu pabrik spare part, organisasi pabrik spare part, itu mereka saya agak lupa nih jadi ceritanya. Jadi mereka ini ingin melakukan assessment untuk karyawannya, supaya karyawannya ini bisa dicek nih kira-kira potensi dan kompetensinya ini cukup udah sesuai belum sama yang mereka sedang lakukan, yang tugas yang sedang diemban saat ini gitu ya, kira-kira udah sesuai nggak. Nah, tapi biasanya memang untuk melakukan assessment ini itu menggunakan traditional way itu akan memakan waktu kurang lebih 4 jam sampai 8 jam. Nah, bayangkan aja nih ya teman-teman di pabrik ini yang mereka ini core-nya gitu ya, mereka pelaksananya, executioner-nya itu harus ditarik gitu untuk di-assess, untuk dicek nih kira-kira kompetensinya dan potensinya udah cocok atau enggak. Dan itu pasti akan memakan waktu, memakan cost ya untuk organisasinya. Akhirnya dari organisasi tersebut memiliki kebutuhan untuk gimana nih caranya supaya para karyawan ini bisa di-assess dengan menggunakan waktu yang cepat, dengan big mass gitu ya, secara massal, tapi juga akurat. Pasti akurat ya, kalau misalkan nggak akurat, cepat itu nggak ada gunanya gitu ya, mendingan lama aja sekalian gitu kan. Nah, akhirnya our soon to be Lean Pro expert dengan tim psikolog ini melakukan kolaborasi untuk menciptakan alat ini. Nah, kira-kira alatnya apa nih? Nah, ini kita sekarang biasa sebut Lean Pro Tools, atau casually kita suka nyebutnya Lean Profiling. Lean Pro Profiling gitu ya, biar lebih enak aja gitu di mulut, Lean Pro Profiling. Nah, Lean Pro Profiling ini bisa membantu kita untuk meng-capture potensi pikir, potensi perilaku, dan juga potensi kepemimpinan dari karyawan, lalu tim member, dan juga rekan-rekan yang kita sering berinteraksi gitu ya. Nah, bentukannya kayak apa sih nih Lean Pro Profiling ini? Nah, ini penampakannya. Ini mungkin teman-teman udah banyak yang pernah lihat. Kalau ada yang udah pernah lihat, ada yang belum pernah lihat gitu ya. Nah, di sini kita lihat ini lingkaran-lingkaran. Jadi, lingkaran paling dalam ini adalah lingkaran untuk memperlihatkan potensi pikir. Lalu yang kedua ini potensi perilaku, dan yang paling luar ini potensi kepemimpinan. Nah, ini juga ada filosofinya nih sebenarnya, kenapa kita menggunakan lingkaran gitu ya, karena seringkali gitu ya, seringkali tuh bahkan di teman-teman yang masih SMA, masih kuliah gitu ya,
itu kalau tes itu sering banget nanya, Kak, yang paling bagus yang gimana sih, Kak? Yang paling bagus yang gimana gitu ya. Padahal ini tuh bukan untuk ngejudge ini bagus atau enggak gitu kan. Ini tuh untuk mengingatkan kita bahwa kita ini udah whole gitu. Kita ini whole gitu. Kita tuh nggak 1 sampai 100 gitu. Kita nih whole, kita nih enough. We are bulat gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kita ada advantage gitu ya, dari hasil yang di sini kita ada advantage, tapi itu juga pasti ada tantangannya gitu yang harus kita overcome. Tuh. Nah, di sini ini kita validity 0,76 dan reliability 0,63 untuk alat ini. Mungkin teman-teman mikir, kenapa kok jauh banget gitu dari 100% gitu ya, 0,76 atau 76% gitu. Tapi untuk alat pengukur manusia itu sebenarnya 0,8%, 0,8 itu udah bagus banget gitu ya. 80% itu udah bagus banget. Karena balik lagi manusia itu nggak absolut. Kita nggak ngukur robot gitu. Kita nggak ngukur alat. Ini untuk mengukur manusia yang memiliki ups and downs dan reaksi yang berbeda-beda di setiap kejadian gitu. Jadi kita nggak bisa mengukur 100%. Jadi 0,76 untuk waktu 20 menit itu udah sangat tinggi validitasnya. Biasanya kalau 0,8 itu membutuhkan waktu kurang lebih ya, tadi yang saya infokan 4 jam sampai 8 jam. Jadi ini udah high step banget. Oke, sekarang kita ke bagian yang seru nih. Oke, kita sekarang breakdown satu persatu nih, kira-kira apa sih arti dari warna-warna yang tadi itu gitu ya. Ada warna merah, biru, kuning gitu di tengah. Nah, itu yang disebut oleh potensi pikir. Nah, potensi pikir ini terjadi di nature gitu. Nature itu maksudnya kita nih udah dilahirkan seperti itu gitu. Biasanya dari genetik orang tua atau dari awal-awal masa hidup kita banget gitu ya. Itu biasanya tidak akan berubah sampai kita besar gitu. Cukup diterima aja, diterima dengan baik. Nah, jadi yang pertama ini ada structural, ini yang warna biru. Nah, biasanya kita bisa lihat nih dari potensi pikir ini bisa keluar biasanya perilaku-perilaku yang ada di teman-teman, ada di orang-orang yang memiliki strukturalnya tinggi. Nah, ini kita bisa lihat mejanya. Ini biasanya teman-teman kita yang struktural tinggi, ini mejanya selalu rapih gini ya. Selalu rapih, jadi di sini ada monitornya di tengah, terus udah lengkap nih ATK udah lengkap, terus udah ada kopi di sini. Pokoknya mereka itu memang berfokus kepada keteraturan. Jadi kata-kata yang biasanya keluar nih di teman-teman kita nih kayak, oh aturannya udah kayak gitu Bu, nggak bisa, ini nggak sesuai aturan nih. Ya biasanya kalau teman-teman saya yang dokter nih, itu biasanya kalau marah-marah soal atasannya, itu selalu ngomongnya, orang aturannya udah kayak gini, udah jelas aturannya kayak gini, dan pas dicek itu ternyata emang orangnya birunya gede. Jadi emang sesuai ya, kayak mereka ini emang sangat-sangat berfokus pada regulasi gitu. Nah, kalau untuk yang kedua nih, teman-teman kita yang analytical nih, mejanya kayak, nah, ini teman-teman di sini yang mejanya lebih kayak gimana kalau kerja. Nah, itu bisa didiagnosa sendiri ya, kira-kira lebih ke yang berantakan gini, ini atau yang rapi gini nih. Nah, kalau yang analytical nih biasanya memang kalau nggak berantakan nggak kerja namanya. Jadi kalau misalnya ini masih old school lah ya nih, masih buku-buku. Tapi kalau misalnya teman-teman saya yang sekarang nih, monitor yang banyak. Jadi monitornya ada 3, ada 4 gitu ya di satu di satu meja yang sama. Kalau ini karena masih old school nih, buku-buku yang banyak ya. Nah, teman-teman yang analytical ini biasanya kata-kata yang sering muncul adalah, wah ini ribet, nggak bisa cuma digini ini. Banyak prosesnya, banyak yang harus dilakukan, detailnya banyak gitu ya. Dan ini, ini biasanya memang kami
kami berikan ke peserta itu untuk melihat cara pola pembelajaran mereka. Jadi ini bukan, balik lagi, ini bukan hanya tools untuk mendiagnosa, tapi juga tools untuk berdialog. Gitu. Jadi dengan mengetahui pola pikir dari peserta, kita jadi tahu pola pembelajaran seperti apa yang paling pas untuk mereka gitu. Untuk yang biru sendiri, pola pembelajaran yang paling pas adalah dengan simulasi. Nah, biasanya karena mereka kan berfokus pada proses ya. Mereka fokus pada proses, jadi perlu melakukan proses. Ya, makanya teman-teman yang birunya besar itu kalau misalnya cuma dikasih teori, biasanya stuck di situ. Jadi makanya peserta itu biasanya harus kita berikan 1 hari biasa simulasi untuk benar-benar memahami dari materi yang kami berikan. Oke, kalau untuk analytical sendiri ini mereka lebih fokus ke teori. Jadi kalau misalnya diberikan teori aja, itu mereka udah oke gitu ya. Dan mereka emang sukanya ribet gitu, sukanya nggak suka kalau misalnya cuma gampang gitu ya, cuma penerapan itu nggak afdol. Jadi emang analytical ini kami biasanya berikan teori-teori yang cocok lah dengan materi yang kami berikan. Nah, yang terakhir nih teman-teman kita yang konseptual. Ini orangnya emang agak-agak nyeleneh, mungkin bapak ibu, teman-teman ya. Teman-teman di sini punya teman-teman yang nyeleneh gitu, yang suka berimajinasi, ngayal, tukang bohong gitu. Mungkin nggak tipis-tipis kebohong gitu ya. Nah, kita lihat nih mejanya kayak gimana nih biasanya teman-teman kayak gini. Nah, kalau untuk orang-orang konseptual ini pada dasarnya mereka nggak suka kerja. Mungkin kasarnya gitu ya, nggak suka kerja. Jadi harus ada iming-iming sendiri nih supaya mereka semangat kerja gitu ya, ada motivasinya. Kalau di sini kita lihat di sini harus ada view gitu ya, view yang bagus gitu, view yang bisa memberikan motivasi untuk mereka. Terus di sini juga udah ada kopi ya. Biasanya kalau ada motivasi kopi, oke, gue kerja tapi gue mesti beli kopi susu yang gue suka gitu ya. Jadi motivasinya orang-orang yang kuning nih gini nih. Nah, kalau orang-orang yang kuning ini, mereka itu biasanya cenderung punya cara berpikir sendiri gitu ya, cara melakukan sendiri gitu. Biasanya nggak suka justru kalau disuruh untuk diberikan prosesnya gitu ya. Udah mereka dikasih aja, kamu pokoknya harus kerjain ini sampai sini. Nanti mereka akan cari tahu sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau kita sambungkan juga dengan reward system, itu bisa kita sambungkan ke HR, itu bisa kita sambungkan dengan reward system. Nah, misalnya teman-teman yang struktural tinggi ini seperti apa nih reward system yang pas untuk mereka gitu ya? Recognition-nya kayak gimana nih? Terus yang merah kayak gimana, yang kuning kayak gimana? Nah, kalau yang biru ini biasanya mereka mungkin teman-teman suka lihat ya, kalau misalnya di McD atau di Pizza Hut gitu ya, suka ada Employee of the Month gitu. Nah, itu yang cocok untuk teman-teman kita yang biru tuh. Jadi mereka dikasih recognition, mereka dikasih bintang jasa gitu ya. Wah, kamu nih valuable nih untuk company ini gitu ya. Itu mereka senang banget. Itu udah sangat cukup untuk mereka merasa valuable di company itu. Nah, kalau orang-orang yang merah nih, kayak gimana kira-kira? Sorry, ini kayaknya ini ya, 20 menit aja ya Jihan ya? Gak apa-apa Mbak, lanjut aja Mbak. Oke. Ceritakan apa? Keluarkan sudah Mbak, keluarkan Mbak. Iya, soalnya aku melihat udah mau setengah jam malah. Oke, ya. Oke, mungkin cepat aja kali ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang nanti mungkin juga akan banyak diskusi ya kita ya justru. Oke, ya kalau orang-orang yang merah ini justru mereka fokusnya lebih ke belajar gitu, sukanya belajar gitu ya. Kalau misalnya mendapatkan kesempatan untuk belajar gitu, itu merupakan
hal yang menurut mereka merasa valuable gitu. Kalau untuk orang-orang kuning nih, karena pada dasarnya nggak suka kerja, dikasihlah liburan gitu ya. Kasih reward yang berupa, oke, kalau misalkan lo targetnya tercapai gitu, lo boleh liburan. Nah itu cocok banget buat orang kuning. Oke, kita lanjut ke lingkaran selanjutnya. Ini potensi perilaku. Ini biasanya terjadi pada saat nurture, pada saat kita dibesarkan oleh guardian kita. Nggak harus orang tua ya, bisa aja nenek, kakek, atau tante, om gitu. Nah ini terjadi biasanya ada 3 jenis, ekspresif, asertif, dan adaptif. Biasanya orang-orang ekspresif ini kalau di tempat kerja, kita bisa lihat nih orang-orangnya kayak gimana. Nah, ini biasanya orang-orang yang peka ya, punya mungkin punya sixth sense gitu kali ya. Kalau misalnya temennya ngelihat temennya nggak sedih nggak apa, tapi tiba-tiba tahu lo kenapa gitu. Nah ini biasanya orang-orang dengan ekspresif tinggi. Nah orang-orang dengan ekspresif tinggi ini cocok untuk bekerja di bidang pelayanan. Jadi mereka peka terhadap kebutuhan customernya. Jadi kalau misalnya customernya butuh sesuatu gitu, jawabnya nggak kayak robot gitu kan. Karena kebanyakan orang-orang, kita sering yang ngobrol sama orang, mungkin ngobrol sama customer service yang ngomongnya kayak robot gitu ya, kurang empati gitu. Nah, niscaya kalau orang-orang dengan ekspresi tinggi ini, empatinya akan lebih tinggi dan kita akan merasa lebih nyaman gitu berbicara dengan customer service dengan ekspresi tinggi. Nah, lalu yang kedua adalah asertif. Di sini asertif ini adalah orang-orang yang fokusnya dengan objek, lebih ke objek. Jadi dia baca peta gitu ya, lebih bisa baca peta gitu. Pintar, terus habis itu untuk berhubungan dengan komputer, berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya benda gitu di pabrik segala macam, itu lebih cocok. Karena bukan berarti tapi orang-orang yang asertifnya tinggi dan ekspresi rendah itu nggak bisa jadi customer service atau sales ya maksudnya, tapi memang energi yang dia keluarkan akan lebih besar, burnout-nya akan lebih cepat gitu dibandingkan orang-orang yang bekerja sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, kalau adaptifnya tinggi, ini mungkin ini cocok nih di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya startup gitu ya. Mungkin Mas Medi juga merasakan gitu ya, perlu adanya mobilitas yang cukup tinggi gitu ya, dan diharuskan teman-teman kita, karyawan-karyawan kita untuk cepat gitu untuk adaptifnya gitu. Nah tapi memang untuk adaptif yang tinggi ini kadang-kadang tantangannya adalah untuk decision makingnya jadi lama karena banyak yang dipertimbangkan gitu ya, karena saking adaptifnya gitu semuanya dipertimbangkan, jadi ada beberapa poin-poin yang perlu diputuskan, akhirnya memakan waktu lama karena semuanya dipertimbangkan. Oke, ini yang lingkaran terakhir, lingkaran ketiga. Ini ada potensi kepemimpinan. Ini yang di-influence oleh culture di tempat kerja saat ini, dan ini paling cepat berubahnya. Jadi dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 8 bulan itu bisa langsung cepat berubah. Jadi di sini ada 3, directive, listening, dan juga influencing. Nah, teman-teman kita yang directive ini, atau rekan-rekan kita yang directive ini, mereka kecenderungannya sangat mendengarkan atasan. Jadi kalau misalnya atasan ya sebenarnya emang yang harus dilakukan adalah kalau atasan nyuruh apa ya harus dilakukan gitu ya. Tapi orang-orang dengan directive tinggi ini kecenderungannya sangat mendengarkan atasannya gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pasti atasannya yang diinfokan terlebih dahulu, atasannya yang tahu lebih dulu. Nah, berbeda dengan teman kita yang listening, tim member kita yang listeningnya tinggi, itu justru mereka lebih mendengarkan rekan-rekannya. Jadi atasannya mungkin nanti aja deh Pak Bos, taunya nanti gitu ya. Yang penting gue ngomong dulu nih ke teman-teman nih, gimana sih caranya gue ngerjain ini. Mereka lebih mendengarin, lebih percaya sama rekan-rekannya gitu untuk melakukan pekerjaannya. Ya entah apakah
lebih merasa nyaman ataukah lebih merasa percaya gitu ya, percaya untuk nggak dijudge gitu ya sama teman-temannya, tapi mereka lebih akan tanya ke rekan-rekan sejawatnya. Nah, terakhir ini influencing. Jadi influencing ini adalah bagaimana employee merasa, apakah mereka merasa valuable atau mereka merasa bahwa what they do means something to the company. Gitu. Apakah yang mereka lakukan ini ada dampaknya, ataukah jika mereka ada dan mereka nggak ada itu ada bedanya nggak sih? Kalau kita lihat di sini gambarnya, ini showing recognition ya, jadi kayak orang ini ngerasa kayak, oh oke, gue di value nih gue di perusahaan ini gitu. Jadi kalau misalkan gue nggak ada, ini ada artinya gitu. Nah biasanya kalau orang-orang yang influencing-nya rendah, ini berarti mereka kurang happy gitu di tempatnya. Karena mereka merasa, ya gue nggak ada juga, ini perusahaan tetap jalan aja kayak biasa gitu ya. Nah jadi ini yang penting, ini justru yang penting untuk kita keep tinggi nih. Jadi kalau misalnya influencing-nya tinggi, berarti kecocokan antar potensi dan juga kompetensi kita dalam melakukan pekerjaan itu sesuai. Nah, jadi dari beberapa report yang kita udah keluarkan, itu kita bisa buatkan social engagement-nya, work and social engagement-nya. Jadi ini kita bisa buatkan social network analysis-nya. Jadi bisa dilihat di sini, ini engagement antara node 1 dan juga node yang lain, ini kita bisa gambarkan. Ini dari satu unit kerja yang sama. Nah, kita bisa lihat di sini misalkan nih ada lone wolf nih di nomor 8. Nah, ini kelihatan dari mana orang-orang yang influence-nya juga tinggi, yang mana jika kita ambil orangnya di dalam lingkungan, itu langsung berdampak besar gitu ya untuk kelangsungan lingkungannya. Nah, kalau di sini untuk contoh dari social network analysis matriksnya. Nah, di sini kan ada beberapa jenis ya, ada yang kuning, ada yang minusnya merah nih, ada yang netral aja. Nah, ini sebenarnya kalau yang minus ini menampilkan kecenderungan untuk konflik ya. Konflik, sementara kalau misalnya yang kuning-kuning ini berarti mereka kecenderungannya lebih agree gitu. Tapi bukan berarti yang konflik ini jelek, terus yang kuning ini bagus ya. Tapi karena kalau misalnya semua sama juga, kalau misalnya semuanya kuning gitu ya, ini perusahaannya nggak pernah disagree gitu ya, nggak bisa lihat dari perspektif lain. Nah, yang paling bagus memang dengan adanya balance ini ya, ada yang minus, ada yang kuning, tapi memang ini dibutuhkan untuk melihat tendensi dari konflik itu sendiri. Jadi misalnya dari orang ini nih yang siapa nih Wati, dan juga di sini ini ada kemungkinan konflik. Nah, konfliknya itu apa nih kemungkinannya? Itu bisa dilihat dari laporan intro profilingnya. Oke. Ini saya mau show sedikit aja mengenai contoh Linpro report example. Ini yang pertama ini yang keluar langsung pertama adalah yang ini, diagram potensi. Jadi ini juga kita akan breakdown antara cara pikir, perilaku, dan kepemimpinan. Ya, lalu selanjutnya, ini juga yang tadi ada di disiplin nilai. Kira-kira lebih cocok superior product, operational excellence, atau customer intimacy nih di masing-masing individu yang take test ya. Nah, ini sikap kerja lebih condong kemana, ke abstrak atau konkret, benda atau orang, dan sebagainya. Ini resume dari dinamika berpikir, perilaku, dan kepemimpinan. Nah, ini yang paling baru adalah 5 traits, 5 kepribadian utama ya, yang mungkin teman-teman juga udah familiar sama Ocean tuh, openness, conscientiousness, extraversion, neuroticism, sama apa tuh satu lagi, agreeableness ya. Nah, ini baru kita
gunakan untuk melihat kecenderungan culture di dalam dia bekerja nantinya. Nah, ini juga sebenarnya diperlukan untuk user gitu ya, untuk interview user. Gimana nih kira-kira orang ini dalam menghandle situasi kerja. Nah, ini mungkin saya share sedikit mengenai Linpro Profiling Timeline. Ini yang pertama, jadi partisipan akan mengisi online test melalui Linpro website, itu selama kurang lebih 20 menit. Lalu selanjutnya, ini yang tadi AI, ini yang kita menggunakan bantuan AI, ini menggunakan real-time result, itu akan langsung di-show ke partisipan. Itu benar-benar setelah mereka mengisi 90 soal, itu akan muncul lihat hasil gitu ya, lihat hasil tes, itu langsung keluar hasilnya. Nah, tapi kalau misalnya mereka membutuhkan tambahan gitu, tambahan customized atau membutuhkan wisdom dari psikolog atau dari Linpro expert, itu kita perlu tambahan ulang gitu. Jadi di sini memang ada kolaborasi antara AI, lalu juga Linpro expert dan juga dari psikolog. Nah, ini sebenarnya cuma untuk memperlihatkan kira-kira benefitnya apa aja sih dari Linpro gitu ya. Jadi kita bagi di sini antara dua, dari personal life dan juga dari professional life. Jadi dari personal life ini membantu kita untuk self awareness gitu ya, untuk mengetahui kira-kira potensi kita apa gitu. Karena banyak kayak saya gitu ya, contohnya baru tahu kalau saya tuh nggak cocok jadi sales dari Linpro gitu ya. Bukan jadi alasan gitu ya sebenarnya, tapi jadi oke, itu kenapa gue nggak selama ini beda gitu sama teman-teman sales gue yang lain dulunya gitu ya, merasa kayak gitu. Jadi kayak gue jadinya akhirnya paham, gue beda nih bukan karena gue rusak gitu ya, tapi karena emang gue beda aja gitu sama yang lain. Yang kedua adalah memahami kenapa orang itu melakukan hal yang mereka lakukan. Dengan pola pikir kita yang berbeda-beda, kita suka kadang-kadang, kok dia bisa kayak gitu sih gitu. Tapi dengan kita tahu gitu ya, ada beberapa pola pikir yang berbeda nih, dan jadi empati kita juga bisa ditingkatkan. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengkomunikasikan, berkomunikasi dengan orang-orang yang kita sayangin gitu ya, untuk meningkatkan kualitas hubungan. Nah, untuk professional life sendiri, ini ada 3 juga. Yang pertama adalah anticipate our leaders teams member approach. Ya, untuk memahami juga bagaimana cara bereaksi yang di ranah yang mereka pahami. Lalu memahami anggota kita, potensi dari anggota kita gitu ya. Jadinya yang mereka lakukan itu nggak wasted. Jadi yang kita assign itu yang memang hal-hal yang mereka cenderung cocok. Dan yang ketiga adalah membantu kita untuk engage dengan klien atau potential klien. Ini sebenarnya sering banget kita lakukan. Jadi kita tes dulu nih klien kita kayak gimana. Nanti dari hasil itu kita bisa tahu, dia cenderung orangnya nih yang ekspresifitasnya tinggi atau apanya tinggi. Nah, nanti kita sesuaikan si proposalnya dengan yang cocok ke dia. Nah, nanti sebenarnya kalau misalnya ini kita udah punya datanya yang banyak nih, kita udah punya big data, ini sebenarnya kita bisa ngomongin mengenai behavioral science gitu ya, bagaimana mencocokkannya dengan behavioral science dan juga marketing. Tapi untuk saat ini ya kita masih ngomongin individu ya, one by one. Oke. Sekian presentasi dari Lintegra untuk sekarang. Thank you yang udah ngedengerin dan udah memberi reaksi dari muka-mukanya. Saya kembalikan lagi ke Bang Yani dan Mbak Jihan.